Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini yaitu Bab 1, Berita Seputar Indonesia. Materi teks berita. Nah, anak-anak pasti tidak asing lagi bukan dengan teks berita? Anak-anak pasti sudah sering membaca berita atau menonton berita melalui televisi atau telepon seluler kalian. Anak-anak tahu tidak dengan pengertian berita? Ada yang tahu pengertian berita itu apa? Ya, benar sekali. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau fakta terbaru dan sangat penting yang harus disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan media seperti surat kabar, televisi, radio, dan juga media online. Seperti teks lainnya, berita juga memiliki struktur. Struktur dari teks berita terbagi dari 3. Yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita yaitu pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa yaitu kejadian yang terdapat pada berita atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Ternyata berita juga memiliki unsur-unsur loh. Unsur-unsur dalam berita ada 6. Biasanya disebut dengan 5W tambah 1H. What, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menyingkat dengan adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa yaitu peristiwa apa yang terjadi. Di mana yaitu di manakah peristiwa itu terjadi. Kapan, kapankah peristiwa dalam berita itu terjadi. Siapakah yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa peristiwa terjadi. Dan bagaimanakah proses peristiwa itu dapat terjadi. Anak-anak, berita juga memiliki ciri atau kaidah kebahasaan sendiri loh. Apakah itu? Yang pertama, berita menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Mengapa dikatakan bersifat standar atau baku? Bahasa dalam teks berita harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah tentu baik dan benar. Dan yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung biasanya diambil dari kutipan narasumber. Narasumber dalam berita yaitu sumber utama berita itu diambil. Yang ketiga adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dalam berita, keterangan waktu dan tempat menunjukkan berita tersebut faktual atau sesuai dengan fakta, tempat, dan waktu terjadinya. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung waktu menunjukkan urutan dari peristiwa yang terjadi dalam teks berita. Nah, anak-anak, dari keempat slide
tersebut mulai dari pengertian, struktur, unsur-unsur, dan kaidah kebahasaan teks berita. Apakah kalian sudah paham? Sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak. Kita akan bertemu dengan materi berikutnya.